والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalaulah sudah nyata perbuatan Allah, kelakuan Allah, maka ketika itu Bapak Ibu telah terang dan sempurna bertatap wajah dengan wajahnya Allah itu. Bapak Ibu telah sempurna memanjang wajahnya Allah, sudah sempurna memandang wujudnya Allah, sudah sempurna memandang bentuk dan rupanya Allah. Bahwa wajahnya Allah, rupanya Allah, bentuknya Allah, wujudnya Allah itu lihat kepada diri sendiri. Walaupun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, tapi diri sendiri kenyataan dirinya Allah. Ya, ini yang diri Allah, ini yang wajahnya Allah, ini yang rupanya Allah, inilah yang wujudnya Allah. Itulah maksudnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kata siapa tuh? Kata Allah. Kalaulah barat, timur, utara, selatan aku yang punya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang nampak wajahnya Allah. Kenapa yang nampak wajahnya Allah Bapak Ibu? Karena dia cuma yang wujud. Wujudnya itu sudah meliputi zahir batin. Zahir batin itu dirinya. Jangan ketika Ustadz mengatakan wujud Allah meliputi zahir dan batin, seolah-olah zahir dan batin berpisah dengan Allah. Ya. Wujud Allah itu meliputi zahir batin. Zahir batin itu dirinya, bukan di luar dirinya. Kalau Bapak Ibu berpaham Allah meliputi zahir dan batin, kita berpikiran zahir dan batin di luar diri Allah, tertipu kita di situ. Padahal zahir dan batin itu tempat memandang akan dirinya secara sempurna. Itu maksudnya Allah yang meliputi dirinya yang zahir dan dirinya yang batin. Yang zahir diliputi oleh yang batin diliputi oleh yang zahir. Pandang satu wujudnya. Itu maksudnya dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kalau dua tiada bercerai, tiada berpisah, berarti dia esa, berarti dia tunggal, itu maksudnya. Mana yang dikatakan dua yang tiada bercerai itu? Nah, ini jangan tertipu kita dengan mendengarkan enaknya susunan kata dan bahasa, tapi tak tahu kita makna hakikat dua yang bercerai, yang tidak berpisah itu yang mana sebenarnya. Nah, dua tiada bercerai. Dua tiada bercerai itu maksudnya Allah dengan Muhammad. Nah, kalau diturunkan dengan bahasanya, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah itu maksud Ustadz itu adalah Allah dan Muhammad. Bahwa Allah dan Muhammad itu esa, Allah dan Muhammad itu tunggal. Untuk membahasakannya, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, dia tunggal. Walaupun Muhammad itu, lihat, walaupun Muhammad itu bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain esa dengan Allah. Nah, coba gunakan bahasanya. Walaupun Muhammad itu bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain esa dengan Allah. Kalaulah Muhammad itu esa dengan Allah, itu artinya bahwa Muhammad itulah nyatanya diri Allah. Kalaulah Muhammad itu nyatanya diri Allah, maka sesungguhnya Muhammad itulah yang Allah. Itu yang dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Nah, kalau kita naikkan ke atas, mana yang dikatakan diri Muhammad itu?
Nah, diri yang Muhammad itu yang disebut namanya dengan nur. Diri Muhammad itu disebut namanya dengan nur. Diri Muhammad itu disebut namanya dengan nur. Nah, kalaulah diri Muhammad itu adalah nur, lalu nur ini asalnya dari siapa? Nur ini asalnya daripada Allah. Itu dia. Kalaulah nur itu asalnya daripada Allah, lalu nur ini apa bagi Allah? Nah, coba. Kalaulah nur itu asalnya daripada Allah, asalnya daripada Tuhan, lalu nur itu apa bagi Allah? Nur itu tempat memandang wajahnya Allah, tempat memandang rupanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah, tempat memandang wujud dirinya Allah itu. Nah sekarang siapa nama nur itu? Nur Muhammad. Ini sebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah jadi apa dia? Sudah menjadi sekalian alam. Kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, maka nyata pada insan. Lihat insan. Insan inilah tempat memandang kesempurnaan Muhammad itu. Lalu bagaimana cara kita melakukan tarkiknya untuk insan? Insan, lihat bahasa Ustaz. Insan ini itu adalah bayang-bayang Muhammad. Insan itu adalah bayang-bayang Muhammad. Sedangkan Muhammad itu bayang-bayang Allah. Ini bahasa bayang-bayang kita gunakan. Insan itu bayang-bayang Muhammad, Muhammad itu bayang-bayang Allah. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang Allah, berpisahkah bayang-bayang dengan wujud yang punya bayang-bayang? Tidak berpisah, itu yang tunggal dia. Jadi dalam bahasa kiasnya, insan Muhammad itu bayang-bayang Allah, tempat memandang nyatanya Allah. Lalu kita tarkikan. Andai kata Muhammad itu bayang-bayang Allah, sedangkan bayang-bayang itu esa dengan Allah, itu maksudnya bahwa Allah itulah wujud daripada bayang-bayang itu yang sebenarnya. Kalau Allah itu wujud yang sebenarnya bayang-bayang, adakah bayang-bayang lagi? Tidak ada bayang-bayang lagi Bapak Ibu. Kalau dikatakan bayang-bayang, Allah itulah yang bayang-bayang bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri nyata pada Muhammad. Muhammad itu nyata pada insan. Esa tuh Bapak Ibu. Itu mandangnya. Nah, kalau kita bawa tadi kepada ilmu titik, siapa yang titik, siapa yang huruf antara Allah dengan Muhammad nih? Allah itu yang titiknya nih. Allah yang titik. Lihat. Muhammad itu huruf. Paham maksud Ustaz tadi itu yang ilmu nih Allah itu yang titik, Muhammad itu yang huruf. Ini mengambil kiasnya supaya Bapak Ibu cepat memahaminya. Ketika memandang huruf yang terpandang titik. Walaupun huruf itu berbeda bentuk dan rupanya, secara apa? Secara zahir. Walaupun huruf itu berbeda bentuk dan rupanya secara zahir, namun secara hakikat, bentuk dan rupa itu tiada lain adalah titik itu sebenarnya. Walaupun Muhammad itu berbeda bentuk dan rupa, tahu maksudnya berbeda bentuk dan rupa Muhammad itu? Sudah menjadi sekalian alam, secara zahirnya berubah bentuk dan rupa, berbeda bentuk dan rupa, namun secara batinnya
bahwa segala bentuk dan rupa yang wajah Muhammad itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Sekarang Allah itu gaib juga atau sudah nyata? Nyata. Nyata bagi siapa Bapak Ibu? Nyata bagi yang sudah mengenal. Gaib bagi yang belum mengenal. Nah, jadi kalau Allah sudah nyata, Allah sudah terang, Allah sudah jelas sejelas-jelasnya karena diri cumanya yang ada, dirinya cuma yang nyata, dirinya cuma yang tunggal, lalu tak mampu juga kita memandang Allah yang tunggal itu yang namanya butuh sange. Itu namanya butuh sange itu. Tak kicu di nantarang namanya. Nah, contohnya Pak Alay, Bapak Ibu, dari contoh biar banyak, asal nak muntah dicontoh. Kalau biji atau biji, bukan biji-bijian, biji mangga, awak biji kau ragu biji gini kau. Atau biji incek lah incek, incek mangga, biji mangga. Kalau biji itu sudah menjadi pohon, lihat nih ya, ini biji, dan lihat sini Bapak Ibu. Nah, jangan biji matur ditengok. Biji mangga. Ini contoh. Kalau biji ini sudah menjadi pohon, sudah menjadi dahan, ranting, kemudian daun, putih dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu cari juga biji itu lagi. Jangan ditanya juga biji itu. Ya. Kalau biji sudah menjadi pohon, sudah menjadi batang dia, biji mangga tadi, udah jadi pohon, batang, ranting, akar semuanya itu, daun, ya, buah, jangan dicari juga biji itu. Karena dia sudah nyata jadi pohon. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mengenal biji mangga tadi yang sudah menjadi pohon? Kenali batangnya, kenali pohonnya, ya. Sebagai bukti nyatanya, ya, lihatlah kepada buahnya. Tuh lihat buah. Buah apa namanya itu? Buah mangga. Buah mangga itulah membuktikan nyatanya biji. Ya, apa kata biji kepada mangga? Wahai mangga, walaupun engkau bukan biji, namun sebenarnya engkau itu tunggal esa dengan biji. Nah, tuh. Wahai mangga, kata biji, walaupun engkau bukan biji, namun engkau tiada lain biji itu sendiri. Nah, itu yang dikatakan ya dalam hadis didong aja. Hadis didong nggak hadis dong. Apa kata mangga? Kata biji kepada mangga? Al manggatu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Lihat tuh arti itu. Al manggatu mangga itu kata biji apa tuh? Kata biji itu, kata biji kepada mangga. Biji itu pada bahasa Arab. Al manggatu sirri. Mangga itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Sifat itu sebenar-benarnya aku. Itu kata mangga tuh kepada kata biji kepada mangga. Itu maksudnya. Itulah artinya Bapak Ibu sudah bisa mengambil buah di dalam biji. Udah bisa Bapak Ibu menebang pohon mangga di dalam bijinya. Bisa Bapak Ibu mengambil buah dalam biji? Menabang pohon di dalam biji? Ya mesti bisa, kenali dulu biji itu. Karena dari biji itulah munculnya pohon, dari biji itulah munculnya dahan ranting, dari biji itulah munculnya putih, dari biji itulah munculnya buah itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa mengambil biji, sebenarnya ala dapet di situ buahnya tuh mah. Ya, tuh artinya apa? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah kenal diri, ya, sudah tahu diri,
Insya Allah ala nyata tuh Tuhan. Rupanya Tuhan tuh tidak perlu Tuhan tak perlu dicari-cari Bapak Ibu. Tidak akan pernah Bapak Ibu berjumpa. Cuma kenali sajalah di diri. Nah, insya Allah orang yang sudah kenal diri pasti bertemu dengan Tuhan. Ya. Perlu Bapak Ibu belajar mani. Belajar memahami mani, asam, asin. Tidak. Makan sela madu tuh, maka mani itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Kicuklah garam tuh, asin tuh akan muncul dengan sendirinya. Makan cabai itu, padi itu akan muncul dengan sendirinya. Kenalilah diri itu, maka Allah akan wujud dengan sendirinya pada diri itu. Itu kiasnya Bapak Ibu memahaminya supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dalam bentuk penyamaran Allah dalam bentuk rupa yang lain ini. Dia juga yang berdiri di sana Bapak Ibu. Nah, jadi kalau udah kenal Bapak Ibu, siapa diri Bapak Ibu, siapa sejati diri Bapak Ibu, maka diri Bapak Ibu disebut diri yang telah berkelima. Berkelima apa namanya? Sahadatain. Diri yang berkelima sahadatain itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Ya, insan kamil mukamil itu adalah insan yang telah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad rupa insan pada diri sendiri. Inilah orangnya. Nah, itu yang diri yang bersahadat, itu yang diri berkelima. Makanya Nabi katakan apa? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya bukan menyebut Bapak Ibu ya. Akhir kalam bukan menyebut. Akhir kalam itu menyadari dan memahami bahwa la ilaha illallah itulah orangnya Muhammad Rasulullah. Itulah surga bagi dirinya. Walaupun dia pernah berbuat dosa 70 tahun lamanya, merampok dia, berzinah dia, mencuri dia, tapi di akhir kalamnya dia telah mengenal, telah menyaksikan Allah itu tiada lain adalah Muhammad Rasulullah yang rupa insan. Itu dah akhir kalam namanya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya melapaskan. Nah, kalau melapaskan itu belum, itu baru menyebut baru. Ya, padahal yang dilapaskan dan yang disebut mesti jelas orangnya. Orang yang kita sebut, orang yang kita lapaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah rupa insan. Muhammad itu rupa insan, itulah tubuh. Allah itu rupa ruh pada insan itu yang sebenarnya. Ini sempurna diri yang bersahadatain itu. Diri Bapak Ibu udah berkelima itu. Ada sempurna Bapak Ibu, insan kamil mukamil. Kalau sudah sempurna Bapak Ibu pemahamannya sebagai insan kamil mukamil, diri yang telah bersahadatain, nah, kata kuncinya tak boleh ngaku-ngaku. Aku ini tubuh bersahadat nih, kamu gimana? Tuh, songongnya waktu. Tak boleh. Kalau udah paham, cukup diam. Kalau masih ngomong, belum paham, pura-pura paham. Nah, kalau udah paham tuh dia majalah ngerti, sadari aja lah tuh. Nah, jadi sami'na wa ta'na jadi rahmatan lil alamin. Itu yang Ustaz maksudkan Bapak Ibu itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, supaya kita mampu mengenali bahwa segala yang wujud ini adalah tajalli min tajaliyatillah untuk memandang kenyataan Allah itu pada alam dan pada diri kita sendiri. Ketika itulah baru diri Bapak Ibu dikatakan diri yang insan kamil mukamil, diri yang telah berkulimah, diri yang telah bersahadatain itu. Itu saja. Sekarang kita buka dengan diskusi dan muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.